Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiga Dawiyah dengan NPM 213515516044, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan yang saya hormati kepada Ibu Eka Fadila, SIP MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Reformasi Administrasi Publik R02. Di sini saya ingin menjelaskan tentang reformasi administrasi publik. Reformasi administrasi publik secara umum merupakan upaya untuk melakukan suatu perubahan atau penyempurnaan pada sistem administrasi yang sudah ada dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan aparatur pemerintah. Melalui ada reformasi administrasi dengan kebutuhan yang mendesak dan harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah negara yang dimana harus mengikuti dari masa-masa yang datang gitu kan, maksudnya setiap pemerintah ini harus mengikuti dari masa ke masa untuk memperbaiki kebijakan dari pemerintah ini. Terus adanya reformasi ini menjadi tuntutan masyarakat penting bagi negara karena artinya dapat terlaksananya kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan. Selain itu, adapun definisi konsep reformasi administrasi. Konsep reformasi administrasi ini dikemukakan sejumlah ahli sejak dekade 1960-an, diantaranya menurut Montgomery 1967, yaitu di mana reformasi administrasi diartikan sebagai proses politik yang dirancang untuk menyesuaikan hubungan antara birokrasi dengan elemen lain, kayak misalkan elemen lain di masyarakat gitu kan. Dia harus itu menurut si Montgomery atau di dalam lingkungan birokrasi itu sendiri. Dan juga saya mengutip peneliti tentang reformasi administrasi, yaitu di mana menurut Hans 1981, usaha yang melakukan perubahan-perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan untuk mengubah struktur tingkah laku, keberadaan atau kebiasaan lama dari seorang pegawai terhadap suatu perilaku di lingkungannya. Selain itu juga ada menurut KUA 1976, yaitu adanya perubahan terhadap proses dan prosedur birokrasi publik tentang sikap serta tingkah laku birokrat untuk menjadi efektif mencapai tujuan nasional. Selanjutnya ini adanya dalam reformasi ini harus meliputi 3 hal berdasarkan reformasi pengambilan kebijakan, adanya reformasi struktural, dan adanya reformasi budaya organisasi. Apa sih tujuan dari reformasi ini? Ada tujuannya, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan tidak efektif, serta meminimalkan korupsi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintah. Nah, terus adapun faktor hambatan reformasi administrasi menurut berdasarkan Chow 1997 sebagai berikut. Tidak ada dukungan politik dari pemimpin tertinggi, yaitu presiden, para menteri, dan sebagainya. Habis itu ada terlalu mudahnya mengimplementasi kebijakan dari luar. Misal, Indonesia mengikuti pakaian dari Amerika, itu mengimplementasinya terlalu mudah gitu kan. Padahal di Indonesia itu kan banyaknya mayoritas agama Islam gitu. Itu bisa menjadi faktor hambatan juga bagi pemerintah. Habis itu juga adanya menetapkan sasaran yang tidak realistik atau tidak cepat dalam mengambil keputusan gitu.
Terus tidak adanya pendekatan yang meyakinkan atau disebut adhesive approaches kepada kelompok penekan. Jadi biasanya itu masyarakat itu tidak percaya karena setiap masyarakat mengumumkan pendapat, pemerintah itu tidak mendengar. Itu bisa menjadi hambatan juga bagi pemerintah. Yang kelima ini adanya perencanaan yang salah dalam mengimplementasi. Terus adanya juga tidak kemampuan dalam mengelola sumber daya, tidak adanya mekanisme feedback atau timbal balik gitu, serta tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi, atau tidak adanya penilaian dalam kebijakan di pemerintah ini. Itu bisa menjadi hambatan juga bagi kebijakan pemerintah selanjutnya, gitu kan. Jadi kesimpulannya yaitu reformasi menunjuk pada upaya yang dikehendaki atau intentions dalam suatu kerangka kerja yang jelas dan terarah. Oleh karena itu, persyaratan keberhasilan reformasi menjadi eksistensi pada jalan atau roadmap menuju suatu kondisi, status dan tujuan yang ditetapkan sejak awal beserta indikator keberhasilannya. Jadi dengan adanya keberhasilan reformasi inilah yang telah banyak ditunjukkan oleh negara-negara seperti negara maju dan berkembang. Sebab melalui adanya reformasi administrasi ini diharapkan bagi negara untuk meningkatkan transparansi, habis itu adanya akuntabilitas dan partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Sekian presentasi tentang reformasi administrasi publik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.